yang seyogianya diperbanyak oleh kaum muslimin. Yang sudah lewat kemarin memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak zikir. Dan yang sekarang ini wa minas salati 'alan nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Wa hiya min a'zamil qurab wa ahammil muhimmat. Bersolawat itu termasuk afrodul a'zamul qurab, sepaling agungnya upaya taqarrub. Taqarrub itu artinya upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa ahammil muhimmat, dan perkara yang paling penting di antara perkara-perkara penting dalam hidup manusia. Pentingnya buat siapa? Liman yuridul qurab min rabbil arbab, bagi orang yang memang ingin selalu dekat dengan Allah. Kenapa harus bersolawat? Li'anna fiha minat tawassuli ila Allah Ta'ala bihabibihi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam salawat itu ada semacam tawassul kepada Allah, menjadi perantara kita kepada Allah bihabibihi sallallahu alaihi wasallam, dengan junjungan kita. Nabi itu orang yang paling dimuliakan Allah, paling dicintai Allah. Sebutannya pun namanya Habibullah. Maka kita dalam rangka mendekat kepada Allah itu ya sesuai dengan firman Allah di Quran, wabtagu ilaihil wasilah, carilah perantara kepada Allah, apapun yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Nah, di antara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah kepada sahibus syariah, orang yang diutus oleh Allah membawa syariat ini. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi jangan main selonong-selonong boy. Salawat itu sangat penting. Saking pentingnya salawat, dia masuk dalam salah satu rukun salat. Dan di luar rukun salat, salawat harus menjadi bagian amalan yang jangan sampai kita tinggal. Yang baru saya sudah kasih tahu, di antara zikir kita di pagi hari dan sore hari, istighfar 100, tasbih ya 100, kemudian sholawat 100, selebihnya tak terhingga. Wala wasilata ilaihi ta'ala aqrabu wala a'zam min rasulihil akram, dan tidak ada perantara yang lebih dekat dan lebih agung dibandingkan berperantara, berwasilah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau sudah diakui sama Nabi sebagai umatnya, insya Allah selamat. Ya. Dan Nabi itu amat perhatian dengan urusan kita. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku itu kebaikan buat kalian, meninggalnya aku juga, wafatnya aku juga kebaikan buat kalian. Kalau Nabi masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, semua persoalan diadukan kepada Nabi, selesai. Bahkan di saat sulitan, puncak kesulitan yang rasanya sulit ditanggungkan oleh kaum muslimin pada saat perang Khandaq, itu dengan satu langkah dari Nabi itu selesai. 20.000 pasukan yang mengepung Madinah, yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin yang pasukannya tidak lebih dari 6.000 orang, berhadapan dengan 20.000 pasukan lengkap.
mengepung Madinah, dan ikhtiar yang paling strategis dilakukan adalah membuat parit pada saat itu. Dan saat membuat parit pun itu sudah pada keadaan yang berat luar biasa, memacul mencangkul tanah yang isinya bukan tanah, batu besar. Batu-batu Arab beda sama batu Jawa. Batu tanah Jawa maksudnya. Kalau batu kita kan di Kemplang Palu aja kencang. Batu Arab yang lihat sendiri kayak apa? Hitam gitu. Lalu kemudian harus digali parit itu supaya musuh tidak bisa semudahnya menyeberang. Dan melihat kondisi yang kayak begini, setelah dikepung selama 6 hari, memasuki malam ke-7, Nabi kemudian memunajatkan hajatnya kepada Allah lewat sholat 2 rakaat, dan Nabi berdoa kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Maka pada malam itu juga diijabah oleh Allah. Allah turunkan badai gurun yang sangat dahsyat yang memporak-porandakan perkemahan dan persiapan strategi perang yang sudah diatur oleh orang-orang kafir. Jadi pada hari ke-7 mereka menyerbu itu sudah dengan tidak dengan kekuatan penuh. Kemudian Namra'at jahat ilal Hasan. Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Sayyidina Hasan. Faqalat lahu, lalu perempuan itu berkata kepada Sayyidina Hasan, li ibnatun, saya punya anak perempuan, uridu ru'yataha fin naum, dan aku ingin melihatnya di dalam tidur. Maksudnya anaknya sudah meninggal ya, tapi dia pengen ketemu. Mungkin saking kangennya. Faqala laha, lalu Sayyidina Hasan berkata, sholli 4 rakaat ba'da isya, sholatlah kamu 4 rakaat sesudah sholat isya, wa qra'i fi kulli rakaatin ba'dal fajr surat al-hakum, dan bacalah pada setiap rakaat sesudah Fatihah surah al-hakum takatsur. Sekali-sekali saja, jadi 4 rakaat berarti 4 kali. Summat tonyai, kemudian berbaringlah kamu, wasalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaringlah kamu dan berselawatlah kepada Nabi ila antanami, sampai kamu tertidur. Fa'alat, lalu perempuan itu melakukan fara'atha fil uqubah musalsalatan wa ma'lulatan, lalu perempuan itu melakukannya fara'atha, lalu dia melihat putrinya dalam mimpi, fil uqubah, di dalam siksaan, musalsalatan wa ma'lulatan, dalam keadaan disiksa, terangkai dan dibelenggu. Faja'at ilaihi, lalu setelah itu wanita ini datang lagi menasihati, fa'akhbarta, lalu perempuan itu memberitahu Sayyidina Hasan. Pertama, maka beliau kemudian bersedih. Wa qala laha, dan Sayyidina Hasan berkata pada perempuan tadi, tasaddaqi anha, bersedekahlah kamu untuk putrimu yang sedang disiksa. Fa'alat, lalu untuk melakukan sedekah yang ditujukan pahalanya untuk putrinya. Tsumma ra'a fi tilkal lailah, kemudian malam itu juga dia memimpikan anaknya, ka'annahu fi rawdatin min riyadil jannah, anaknya itu seakan-akan berada di dalam satu taman surga, wa fiha sarirun, dan di dalam surga itu ada taman-taman surga, alaihi jariyatun jamilah, yang di sana terdapat di atas singgasana yang mewah, di sampingnya berada seorang putri cantik, wa ala ra'siha tajun min nur, dan di kepalanya terdapat mahkota dari cahaya. Faqalat lahu, lalu putri itu berkata kepada beliau, a'araftani, apakah anda mengenal diriku? Faqala la, putri itu mengatakan, ibu itu mengatakan, tidak, saya tidak kenal. Faqalat lahu ana ibnatu tilka mar'ah. Faqalat lahu ini kepada Faqalat, tadi kan dia mimpi, summa
Jadi fa'alat, perempuan tadi bersedekah atas saran Sayyidina Hasan. Nah kemudian summa ra'a fi tilkal laila, pada malam itu Sayyidina Hasan justru yang mimpi. Sayyidina Hasan mimpi, dia melihat di dalam taman yang indah itu, di dalam taman sorga ada singgasana yang mewah. Di atasnya ada seorang putri cantik, dan di atas kepala putri itu terdapat mahkota dari cahaya. Lalu perempuan cantik itu berkata, apakah engkau mengenal aku? Maka Sayyidina Hasan mengatakan, aku tidak kenal. Faqalat, maka perempuan tadi mengatakan, ana ibnatu tilkal mar'ah, aku adalah putri dari perempuan itu, perempuan yang kemarin mimpi anaknya sedang disiksa. Faqala lana bi ghairi hadza wasafat li ummuki. Lalu Sayyidina Hasan mengatakan kepada perempuan tadi, bukan yang begini yang digambarkan kepadaku oleh ibumu mengenai dirimu, sementara ibumu itu memimpikan kamu dalam keadaan siksa. Faqala, lalu perempuan itu menjawab, kuntu kadzalika, awalnya memang begitu, aku seperti itu, sebagaimana dimimpikan oleh ibuku dalam keadaan disiksa, dibelenggu. Faqala tsumma bimadza ballagat hada ballat hada, kemudian dengan sebab apa kamu bisa mencapai keadaan seperti ini sekarang, berada di taman yang indah dengan menggunakan mahkota yang mewah? Qala, wanita itu berkata, kunna sab'ina alfi nafsin fi tilkal uqubah, kami ada 70 jiwa yang disiksa di saat penyiksaan itu. Fa'amara wahidun minas sholihin ala kuburina, tiba-tiba ada seseorang dari orang soleh lewat kubur kami. Wa shalla ala nabi marratan, dan orang soleh itu membaca sholawat kepada Nabi 1 kali. Wa ja'ala thawabaha lana, dan dia menghadiahkan pahalanya untuk penghuni kubur itu, membaca 1 sholawat untuk ahli kubur. Fa'ataqanallahu min dzalika, lalu Allah membebaskan kami dari siksaan tersebut, bibarakatihi, dengan keberkahan si orang soleh tadi. Wa balagha nafsi bima ra'aitu, dan sampailah aku pada keadaan sebagaimana kau lihat sekarang. Paham tadi maksudnya? Nah, itu sholawat 1 saja, cuma yang baca orang soleh ini mah. Yang namanya soleh berarti kan? Kasih soleh itu kan orangnya orang soleh. Ini walaupun riwayatnya lewat mimpi, mimpinya orang soleh itu bukan mimpi kayak kita, Pak. Pertama, kita kalau mimpi kan banyakan ceritanya, banyakan kembangnya kan. Orang soleh nggak mungkin dia bohong, gitu. Dan ini bisa menjadi iktibar buat kita. Kalau 1 salawat saja dari orang soleh bisa menyelamatkan 70 orang yang sedang disiksa, bagaimana kalau kita sendiri yang baca salawatnya? Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa kubur. Jadi jangan lupa, jangan amin doang, salawatnya baca. Amin doang nggak selesai. Salawat itu bisa meringankan langkah kita yang berat, memudahkan urusan kita yang sulit. Itu berkah siapa?